kasih Bu Nina. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terpundi dari untuk di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Oleh karena itu beristiqomalah kita untuk mensyukur nikmat itu dalam rangka mempelajari Al-Quran ini. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Sani di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita membahas surah At-Taubah ayat 43 disampaikan didampingi oleh Ibu Maulida dan dibahas bersama Pak Hadril. Alhamdulillah kita sudah diskusikan, sudah mendengarnya panjang lebar, dan kita lanjutkan pembacaan Tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afallahu an kalima azinta lahum yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin. Artinya lebih kurang, Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Taubah ayat 43. Afallahu anka, Allah memaafkan kamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Kalimat ini menunjukkan adab yang sangat tinggi, yaitu menunjukkan kelembutan Allah kepada Nabi dengan teguran yang lembut. Ini membuktikan kasih sayang Allah kepada Nabi. Pengajarannya adalah bahwa pemimpin bisa berijtihad dan bisa juga ditegur. Qatadah mengatakan bahwa Allah menegurnya sebagaimana kalian dengar. Kemudian dia menuturkan ayat dalam surah An-Nur ayat berikut itu, sebagaimana itu diberikan rusah atau keringanan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut perang jika Nabi menyukai. Untuk itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nur ayat 65. Auzubillahi minasyaitonir ayat 62, maaf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa iza kanu ma'ahu ala amri jami'in lam yazhabu hatta yasta'zinuka innal ladzina yasta'zinuka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi fa iza asta'zinuka li ba'di sa'nihim fa azanna lima tasita minhum wastaghfirlahumullah innallaha ghafurur rahim. Yang dimaksud di sini ada orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman ialah beriman kepada Rasul, yaitu kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka berada bersama-sama dia Muhammad dalam satu urusan yang bersama,
mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum minta izin kepadanya. Sungguh orang yang minta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu dikehendaki di antara mereka. Mohon ampunlah untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nur ayat 62. Kemudian 5, azin talahum. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang? Berhaya terlalu cepat percaya. Pengajarannya haruslah bahwa segala sesuatu itu harus diverifikasi dulu. Kemudian hatta yatabayyana lakal ladzina sadaku. Hatta tabayyana lakal ladzina sabaku. Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan. Tabayyun itu merupakan hal yang wajib, tapi kena jangan langsung percaya. Cuma banyak orang-orang yang munafik. Wa ta'lamul kadzibin, dan sebelum kamu ketahui benar-benar siapa yang berdusta. Jadi kita harus mengetahui orang berdosa. Yang berdosa itu perlu ditabayun. Pengajarannya adalah selalu ada orang munafik. Allah memaafkan sebelum menegur. Allah ingin menunggu. Allah ingin Nabi menunggu wahyu, bukan izin langsung. Ayat ini menunjukkan kemuliaan Nabi dan teguran yang diberikan disertai dengan pemuliaan. Pelajaran akidah dan kehidupan dunia bahwa Allah Maha Lembut, dan bahkan saat menegur demikian. Bahaya kemunafikan, orang munafik itu selalu mencari alasan. Oleh karena itu dalam segala hal kita wajib bertabayun dan jangan cepat percaya. Pemimpin harus selektif dan tidak semua alasan diterima. Ayat-ayat terkait sebagai renungan surah An-Nur ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahim ma laysa lakum bihi ilmun wa tasbahunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu mau sedikit juga, dan kamu menganggap sesuatu yang ringan saja. Padahal di sisi Allah adalah bahaya yang besar, adalah besar sekali. Yaitu di sisi Allah besar bahwa yang berkataan bohong itu. Maka yang ayat ini banyak terjadi sekarang kita di dalam dunia medsos. Apa yang kita dapat langsung kita share tanpa kita verifikasi dulu benarkah sumbernya itu. Oleh karena itu sangat hati-hati sekali, karena melalui media sosial ini mengakibatkan kita dosa, istilah dosa jariah gitu, bergelombang dosa itu. Setiap kali share orang lain share kita dapat dosanya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimin. Hai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal dari perbuatan kamu. Al-Hujurat ayat 6. Dalam surah At-Taubah ayat 45 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yasta'zinukal ladzina la yu'minu billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. At-Taubah 45. Sesungguhnya yang akan minta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di hari kemudian. Hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu selalu bimbang dalam keraguan. At-Taubah ayat 45. Kesimpulannya, Allah menegur Nabi karena memberi izin kepada kaum munafik tanpa verifikasi, namun teguran itu diawali dengan pemaafan sebagai bentuk kasih sayang dan kemuliaan Nabi. Wallahu a'lam. Demikian
Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita, bahwa inti dari ayat ini kita selalu dapat berita, verifikasi dulu, tak selidiki benar, sumbernya benar atau tidak, bermanfaat atau tidak. Walaupun dia benar tapi tidak bermanfaat juga tidak usah di-share dalam dunia medsos. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Sebab kalau barang salah kita share, kita sudah mendapat tambahan dosa-dosa saja. Oleh karena itu kita berhati-hati dengan dunia medsos sekarang ini dan berita-berita yang kita sampaikan. Kadang-kadang orang berita bagus, ceritanya bagus, tetapi menyebarkan hadis palsu. Itu perlu hati-hati sekali. Sebab orang yang berdusta atas nama Nabi, itu dia menyediakan tempat di neraka jahanam. Itu Nabi yang mengatakan demikian. Dia janganlah berdusta mengatasnamakan Nabi. Itu paling dosa yang paling besar. Karena itu marilah kita berhati-hati, selalu bertabayun. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan apa yang kami sampaikan ini, karena keterbatasan ada pada kami. Alhamdulillah kita dapat mengakhiri membacakan ini. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.